Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam, namun banyak juga dikisahkan sejarah masa lampau yang pernah terjadi pada masa para nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan di antara kisah-kisah yang dijelaskan terjadi di suatu kota atau negara. Lantas, seperti apa wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam Al-Quran saat ini? Apakah masih sama terjaga keasliannya, atau telah berubah menjadi kota modern? Nah, agar tidak ketinggalan dengan informasi dari Sudut Populer, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi di bawah ini ya. 1. Sungai Nil. Sungai Nil menjadi sungai terpanjang di dunia dan memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Mesir. Sungai ini biasa digunakan penduduk setempat untuk sarana transportasi perdagangan, pengairan, dan sumber bahan makanan. Karena memiliki aneka flora dan fauna yang melimpah, Sungai Nil ternyata dijuluki Father of African River, yang mengalir sepanjang 6.650 km hingga Laut Mediterania. 2. Gunung Pelangi. Berada di dalam wilayah Zhanghe dan Xia Geological Park yang berdekatan dengan Zhangye yang terletak di Provinsi Gansu, China. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, orange, putih, hingga biru mirip seperti spektrum warna pelangi. Gunung ini disebut dalam Al-Quran tepatnya di surat Al-Fatir ayat 27. Dalam surat itu disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna dan ada pula yang hitam pekat. 3. Mesir. Mesir merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika. Dalam Al-Quran, kata Mesir disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61, Yunus ayat 87, Yusuf ayat 21 dan 99, dan surat Al-Zukhruf ayat 51. Kata Mesir atau Misar dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Mesir terletak di benua Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Israel dan jalur Gaza. Negara yang berada di tepi Laut Merah dan Mediterania ini ternyata memiliki sejumlah tempat wisata dengan sejarah yang begitu kental. Tempat wisata di Mesir yang menjadi peradaban kuno di Mesir adalah mumi, masjid piramida, biara, monumen, hingga gereja kuno. Nah, jika kalian berkesempatan berkunjung ke Mesir, jangan sampai nggak mampir di piramida Giza ya. Sebab piramida ini merupakan ikon bagi negara Firaun, di mana kalian juga bisa sekalian melihat patung swing yang terkenal. Bangunan ini menjadi satu-satunya situs keajaiban dunia yang tersisa di zaman kuno. Bahkan, usianya pun diperkirakan sudah lebih dari 4.600 tahun. Selain piramida Giza, kalian juga bisa berkunjung ke Laut Merah yang lokasinya berada di bagian timur Mesir. Saat berkunjung ke sini, kalian akan disuguhkan dengan keindahan air laut yang tampak jernih dengan beraneka ragam jenis ikan. Bahkan, kalian juga bisa menikmati resort mewah dan eksotis bersama dengan area spot diving terbaik. Disebut Laut Merah karena pada waktu-waktu tertentu, air di laut ini sekitar permukaannya berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan ganggang Trisodesnium erythro. By the way, Laut Merah ini juga yang pernah dibelah Nabi Musa loh saat dikejar Firaun dan bala tentaranya. 4. Yerusalem. Dalam sebuah artikel Yerusalem in the Quran yang dipublikasikan di dalam jurnal British Journal of Middle Eastern Studies yang menyatakan Yerusalem disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Penyebutan Yerusalem tersebar di 21 surat dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut Yerusalem sebagai tanah suci, tanah yang diberkahi dan kota yang diberkahi. Salah satu ayat yang menyebut Yerusalem adalah surat Al-Maidah ayat 21. Kota Yerusalem menjadi kota suci bagi 3 agama, yakni Kristen, Yahudi, dan Islam. Di sini banyak bangunan bersejarah dan museum yang bisa kalian jelajahi dengan berjalan kaki.
Di dalam kota Yerusalem, terdapat Masjid Al-Aqsa, gereja, makam kudus, dan tembok ratapan. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan masjid ketiga paling suci bagi umat Islam. Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Peristiwa besar ini disebut umat Islam dengan Isra Miraj. Letak masjid ini berada di kompleks bangunan lama, Kota Lama Yerusalem. Di dalam kompleks masjid ini juga terdapat kubah batu yang disebut sebagai tanah suci atau tanah yang mulia. Di Yerusalem juga terdapat gereja makam kudus, dan ini adalah gereja Kristen di Kota Lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, yakni tempat Yesus disalibkan. Gereja ini menjadi tujuan peziarah Kristen sejak abad keempat sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Ada juga tembok ratapan Well. Di tempat ini kalian akan menemui orang-orang yang tengah berdoa, bahkan menangis dan histeris meratapi dosa-dosa. Tembok ini dianggap lokasi suci bagi umat Yahudi. Bahkan ada pula yang menyelipkan kertas permohonan di tembok itu. 5. Kota Al-Hijr. Kota ini diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat ke-15 di juz 14. Kota ini juga disebut Madain Saleh, atau kotanya Nabi Saleh bersama mujizat unta ajaibnya yang keluar dari batu. Madain Saleh disebut juga sebagai Al-Ula Hegra, kota hantu atau kota terkutuk di Arab Saudi. Nabi Muhammad bersabda melarang untuk mengunjungi kota ini. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula ini. Bahkan, saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri sedikit pun. Selain itu, Ibnu Battutah pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota terkutuk. Dikatakan juga bahwa masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi, karena kaum Nabatean menolak, meninggalkannya kepercayaan mereka, dan mereka disebut tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewi. Lokasi Madain Saleh berada sekitar 400 meter dari kota Madinah. Di sana, terdapat banyak bukti-bukti sejarah berupa pahatan-pahatan yang luar biasa. Namun, saat ini kota Al-Hijr hanya tersisa jejaknya saja yang berubah sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah. Kota ini tak lagi dihuni, karena umat Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud telah musnah. Karena azab yang diturunkan, tersisa puing sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Wilayah Al-Hijr ini juga menjadi salah satu World Heritage UNESCO. Terlepas dari penilaian itu, kota hantu Al-Ula dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga saat ini. Kawasan bersejarah ini akan dikembangkan agar semakin menjadi menarik minat wisatawan mancanegara. Bagaimana nih kalian minat mengunjunginya? Namun saja enggan untuk menoleh. 6. Kota Najran. Kata Najran memang tak ditemukan dalam Al-Quran secara eksplisit. Namun kisah kota ini diabadikan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Buruj. Kisah ini sangat terkenal, yakni tentang pembesar Najran yang memerintahkan pembuatan parit-parit. Saat ini Najran termasuk wilayah Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman. Najran bisa menjadi salah satu alternatif wisata selain Madain Saleh dan kota Taif. Sambil berumroh, kalian bisa pergi ke kota Najran ini. Untuk mencapai Najran dibutuhkan waktu hingga 10 jam jalan darat. Saat ini, belum tersedia penerbangan ke sana. Bandara terdekat adalah Mijan dengan waktu tempuh 1,5 jam dari Jeddah. Dan dilanjutkan jalan darat ke Najran sekitar 5 jam. Ribuan tahun lalu Nabi Lut membimbing dan menyadarkan kaumnya. Namun, hanya segelintir saja yang sadar. Dan sebagian besar mereka tetap dalam kesesatan, bahkan tambah tak bermoral. Memiliki objek wisata yang berhubungan dengan gedung-gedung bersejarah, salah satu contohnya adalah Istana Al-A'an. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan di kota Najran yang memiliki arsitektur yang luar biasa. Yang uniknya lagi, menara utama dari Istana Al-A'an ini memiliki 5 tingkat loh.
Menara ini mendominasi keindahan dari puncak yang berupa tumpukan batuan. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai benteng pertahanan. Benteng Najran dibangun pada tahun 1942, namun dihentikan pada tahun 1967 karena hubungan Najran dengan Yaman sudah membaik. Istana Al-A'an ini memiliki eksterior yang sangat indah. Warna bangunan ini menyerupai dengan warna gurun pasir yang coklat keemasan. Jumlah lantai gedung ini bisa dilihat dari jumlah jendela dengan bangunan secara vertikal. Bangunan yang berdiri di atas bebatuan gurun pasir ini sangat terlihat kokoh loh. Bangunan ini dibangun sebagai kompleks tersendiri, memiliki sekitar 60 kamar, lahan ternak, dan masjid. Sayangnya, kalian tidak bisa masuk ke dalam istana ini ya, karena sebagai tempat tinggal pribadi, namun kalian tetap diperbolehkan berkeliling di luar bangunan dan melihatnya dari lahan parkir yang sudah disediakan loh. Nah, demikian pembahasan kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat.